Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin hadirat mahasantri kuliah solusi spiritual, para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana yang kita sepakati selama masa PPKM ini kita persingkat hanya maghrib sampai isya. Mungkin isya mundur dikit tidak apa-apa, tapi yang jelas kita tidak mengadakan sampai jam 8 atau setengah 9. Kita mixit antara IIM, Islam itu mudah, dengan KSS, kuliah solusi spiritual. Pertanyaan pertama terkait dengan korban masih. Ustadz, kalau kita sudah niat kurban dan sudah membeli binatang atau hewan kurban, sudah kita serahkan kepada penitia kurban, kemudian sebelum disembelih hewan itu mati atau wafat, ya, hewan itu mati, apakah kita sudah dihukumi kurban atau belum? Apakah kita sudah mendapat pahala atau belum? Ya, moga-moga tidak terjadi, ya. Terus kadung tuku sudah beli, kemudian sudah serahkan panitia, ternyata mati. Ya, pertama, selagi belum disembelih, apapun sebab matinya, apakah dipateni wong, ditabrak kendaraan, atau mati karena ya proses kematian wajar binatang, pokoknya kalau belum sempat disembelih namanya bukan kurban. Kurban itu kalau sudah disembelih, walaupun sapinya besar, belum kurban. Apakah dapat pahala? Oh ya, dapat. Apakah dapat pahala kurban? Oh tentu bukan. Ya, dapat pahala niat dan tindakan sudah berbuat itu. Mungkin malah lebih besar, wallahu alam. Tapi yang jelas dengan begitu kan malah menderita, ya. Menderita yang hati ridho itu dapat pahala. Jadi penjenengan semuanya, kalau ada masalah kemudian membuat hati menderita, ridho saja, tidak usah ngeluh, tidak usah resah, tidak usah nelongso. Sebab kalau nelongso, ngeluh itu mengurangi pahala, atau bahkan bisa menghapus pahala karena tidak ridho pada Allah SWT. Jadi wis terjadi, hewannya sudah mati, ya sudah, gelo ya mati, tidak gelo ya mati, ya sudah, rela saja. Toh Allah SWT maha murah. Siapa tahu justru penderitaan karena ditinggal mati binatangnya itu, karena tidak jadi korban, malah besar. Soal pahala sungguh besarannya kita tidak tahu, tapi pasti dapat pahala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun pahala orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu sekecil apapun dapat pahala. Bahkan tersenyum aja dapat pahala kok. Asal tersenyumnya mapan loh, ya, bukan tersenyum jarak uang, ya. Tersenyum ya persahabatan. Jadi soal ini memang moga-moga jarang kasusnya, ya. Moga-moga walaupun Covid, binatangnya tidak kena Covid, ya. Kemarin ada kelakar atau sungguh atau tidak, pokoknya sapi sebelum disembelih akan di swab. Di swab. Saya ya diminta khutbah nikah di mana gitu, diminta swab, ya sudah, tidak usah khutbah nikah, wis, nggak usah, wis. Berarti curiga aku gak sehat, atau mohon maaf, di swab sering itu bagi saya tidak baik. Terserah bagi yang punya keahlian kedokteran, tapi bagi saya tidak baik. Ya sudah, saya sehat walafiat kok, di swab berarti kan curiga pada saya tidak sehat, kan. Makanya saya batalkan. Pokoknya kalau ada masalah-masalah kok di swab, ya wis, gak usah.
kecuali kalau bepergian jauh seperti ke Turki kemarin ya pasti disuap karena itu prosedurnya memang demikian, kalau enggak ya enggak boleh pergi. Tapi maksud saya era pandemi begini kalaupun ada binatang mati ya biar matilah ya, artinya enggak usah oh itu kena covid itu, enggak usah. Jadi apakah bisa tuh binatang kena covid itu, wallahu alam, saya enggak tahu ini. Kalau kemarin flu burung kena manusia bisa, tapi kan ini kena manusia apa sasarannya manusia, kemudian apa bisa kena hewan, wallahu alam. Tapi yang jelas soal korban itu harus sudah disembelih. Kalau belum disembelih belum korban. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana tanggung jawab panitia? Mohon maaf ya panjenengan semua yang punya himmah, punya niat untuk korban, sudah serahkan ya sudah, tidak usah andai kata ada kasus tidak usah menuntut panitia. Panitia itu volunteer ya, sukarelawan. Kemudian ya kalau soal mati kan tidak mungkin panitia sing mati ini tidak mungkin. Kalau mati ya matilah. Ya tanggung jawabnya tergantung akadnya memang, tapi saya berharap semua yang punya binatang korban kalau sudah di panitia tidak usah, kalau misalnya ada kasus mati binatangnya ya tidak usah menuntut, tidak usah diperkarakan, tidak usah kongejoli, kecuali kalau memang binatang itu kemudian dilepas, tidak diopaini apa, tidak diurus, kemudian ketabrak mobil misalnya, ya itu tanggung jawab, diterima ya harusnya dirawat bagaimana. Tapi nek lepas bukan karena dilepas, lepas karena putus kendalinya misalnya, ya sekali lagi kalau sudah kita serahkan pada panitia ya sudah, tawakal ala Allah SWT. Kemudian panitia tentu sebagai orang yang mendapatkan amanat ya harus bertanggung jawab mengurus binatang kurban, harus ya sesungguhnya mengurus sebagaimana lazimnya orang mengurus supaya aman, selamat dan sebagainya. Baik, soal kurban itu sebenarnya banyak sih, tapi jangan sampai didominasi oleh kurban ya. Masalah-masalah yang sudah berulang tiap tahun saya pikir sudah banyak diketahui. Jika belum ya bolehlah bertanya melalui WA atau melalui takmir, boleh. Hanya saya ingin mengingatkan bahwa nanti insya Allah hari raya kurban ini bersamaan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari Selasa, tanggal 20 Juli. Puasa Arafahnya tanggal 19 Juli atau tanggal 9 Dzulhijjah. Satu hari itu yang sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama menyatakan puasa sunnah paling tinggi martabatnya adalah puasa Arafah. Walaupun ulama lain menyatakan puasa Asyura. Ya dua-dua ini sama-sama besar pahalanya, sama-sama sunnah muakkadah, sunnah sangat dianjurkan. Hanya satu hari. Kalau penjenengan mau puasa sebelumnya monggo, tapi yang warid yang tertulis hadisnya itu memang puasa Arafah hari Senin nanti. Apa boleh dirangkap dengan puasa Senin? Tidak usah niko-niko lah, puasa Senin lihat dina wis ngerangkep. Memang ada saya yang membolehkan begitu, tapi mayoritas ulama yang saya tahu dalam kitab-kitab yang saya baca tidak diizinkan ngerangkep niat itu. Apalagi engkau kodok bisa ya, niat kodok puasa Senin, puasa Daud, puasa Arafah, malah kayak untuk ganjaran. Mengapa? Podo kalau gak niat. Iki niatnya poso apa, malaikat pencatat nyawa iki gak niat iki. Langsung gak situ dicatat. Sudah niat puasa Arafah setahun pisan, setahun hanya sekali itu. Nanti kalau Senin Kemis yang depannya bolehlah, Senin depannya ya. Kalau nyaur hutang mestinya sudah selesai. Tadi baru ada yang bertanya, ini kami masih punya hutang 4 hari, ini gimana ya? Ya mestinya ya disaur sebelum Arafah. Lepas 4 hari kan tinggal Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad tinggal 2 hari. Ya mestinya diusahakan nyaur, ya minimal dipersedikit. Tapi sebaiknya memang kalaupun masih punya hutang dan kondisi mepet sudah begini darurat namanya, maka puasa Arafah boleh. Tapi kalau masih jauh, ya tentu fatwanya berbeda. Masih jauh, apa boleh puasa Arafah masih punya hutang? Kalau masih jauh, tidak boleh. Supaya segera nyaur hutang. Sebenarnya orang punya hutang itu, masa hutang kepada Gusti Allah itu ya harus cepat-cepat disaur. Tapi umumnya orang-orang itu nunda-nunda. Ibu-ibu nganjuk kalau punya hutang puasa itu nunda-nunda sampai mepet baru kemudian gelagapan
repot gitu. Enggak, jadi kalau memang darurat ya sudah silakan puasa Arafah, kemudian sesudah itu ya nyarutang, walaupun itu tidak afdol, tapi setidaknya biar merasakan puasa Arafah, kodoknya kemudian, tapi secepatnya, jangan ditunda lagi.